Pernahkah kamu melihat jimat sakti yang bisa menolak bala, mengusir roh jahat, bahkan membawa keberuntungan? Bukan sembarang kertas. Jimat Tao ini mengandung kekuatan mistis yang diwariskan lebih dari 2000 tahun. Tapi tahukah kamu, siapa mempunyai jimat yang benar-benar sakti? Dialah Chang Tianxi, sang guru langit. Seorang pria yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan meninggalkan warisan jimat yang masih digunakan hingga sekarang. Mau tahu rahasia di balik jimat ini? Jangan skip, karena Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Chang Tianxi, atau dikenal sebagai Guru Langit Zhang, adalah sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin aliran Taoisme Cheng Yi. Nama aslinya Chang Daoling, atau Chang Ling, seorang filsuf dan pendeta Tao yang hidup pada abad kedua Masehi, di masa dinasti Han Timur. Ia dihormati sebagai pendiri Taoisme Cheng Yi, dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah keagamaan di Tiongkok. Awal kehidupan Chang Daoling. Chang Daoling lahir pada tahun 35 Masehi di Tianmushan, Zhejiang, pada masa pemerintahan Kaisar Guangwu, dari dinasti Han. Ia adalah keturunan ke-8 dari Chang Liang, seorang ahli siasat perang yang berjasa dalam berdirinya dinasti Han. Sejak kecil, Zhang Daoling dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia berhasil memahami isi kitab Tao Te Ching karya Lao Tzu di usia yang sangat muda, sebuah pencapaian luar biasa yang menandai awal dari perjalanan spiritualnya. Beberapa kali ia menolak tawaran pihak kerajaan untuk menjadi pejabat, karena seluruh perhatiannya dicurahkan pada pembelajaran Taoisme dan pencarian rahasia keabadian. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, termasuk ke pegunungan Hemingshan di Sichuan, di mana ia mendalami ajaran Tao dan mempelajari cara membuat obat panjang umur. Petunjuk dari Lao Tzu dan penemuan kitab kuno. Pada suatu hari, ketika Zhang Daoling tengah meramu obat panjang umur Long Hudan, sesosok Shen Xian makhluk suci datang menghampirinya dan memintanya pergi ke Gunung Songshen Tihenan. Di dalam sebuah gua batu, ia menemukan kitab-kitab kuno peninggalan 3 kaisar, San Huang, serta peninggalan dari Kaisar Huangti. Setelah mempelajari kitab-kitab tersebut, ia memperoleh kemampuan luar biasa. Kemampuannya melayang tinggi, pendengarannya yang bisa menjangkau tempat jauh, bahkan roh atau sukma yang dapat keluar dari raganya. Pada tahun 142 Masehi, ketika berusia sekitar 108 tahun, ia menerima petunjuk dari Taishang Lao Chun, Lao Shi, yang telah mencapai kedudukan suci. Lao Shi mengangkatnya sebagai guru langit dan memberinya tugas untuk menyebarkan ajaran Taoisme sejati serta menegakkan kebaikan di dunia. Chang Daoling pun mulai mengajarkan ajaran moralitas, doa, serta penggunaan jimat Tao Fu yang diwariskan dalam sistem ritualnya. Jimat Tao dan kekuatannya. Chang Daoling dikenal sebagai pencipta berbagai jenis jimat Tao yang digunakan untuk perlindungan, pengusiran roh jahat, dan penyembuhan penyakit. Jimat ini berupa kertas atau kain dengan tulisan mantra, simbol mistis, dan segel sakral yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Setiap jimat harus diaktifasi melalui doa dan ritual khusus untuk memaksimalkan manfaatnya. Beberapa jenis jimat yang diciptakannya antara lain: jimat perlindungan, melindungi pemiliknya dari gangguan roh jahat dan energi negatif. Jimat penyembuhan, dapat digunakan untuk mengobati penyakit dengan cara ditempelkan atau dicampur dalam air untuk diminum. Jimat keberuntungan, membantu dalam keberhasilan usaha dan kehidupan sehari-hari. Jimat pengusiran siluman, digunakan dalam ritual eksorsisme untuk mengusir makhluk gaib. Pertempuran melawan siluman. Setelah menerima tugas dari Lao Shi, Chang Daoling diperintahkan untuk pergi ke Gunung Qingchengshan. Dengan dibekali berbagai pusaka suci, ia berhasil menaklukkan 6 raja siluman yang kerap meneror rakyat. Para siluman tersebut akhirnya menyerah dan bersumpah untuk tidak mengganggu manusia lagi. Karena keberhasilannya dalam menegakkan kebaikan dan menumpas kekuatan jahat, Chang Daoling dianugerahi gelar Tianxi atau Guru dari Langit dan diangkat ke kahyangan. Ia dipercaya mewakili Taishang Lao Chun untuk menerima para Shen Xian, makhluk suci yang menghadap serta mengawasi upacara ritual di kuil-kuil Taoisme. Pencapaian keabadian. Pada usia sekitar 123 tahun, Chang Daoling merasa bahwa tugasnya di dunia telah selesai. Menurut legenda Taois, ia tidak mengalami kematian seperti manusia biasa, melainkan naik ke surga dengan tubuh fisiknya, didampingi oleh 2 muridnya, Wang Chang dan Su Qing. Beberapa kisah menyebutkan bahwa sebelum naik ke surga, ia meninggalkan jubah dan tongkatnya sebagai simbol peralihannya ke dimensi yang lebih tinggi. Warisan dan penghormatan. Setelah kepergiannya, gelar Chang Tianxi diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya. Mereka menetap di Gunung Longhu Shan di Jiangxi, dan menjadi pemimpin aliran Taoisme Zheng Yi selama lebih dari 60 generasi,
Hingga kini, gambar Chang Daoling sering ditempatkan di rumah-rumah atau pintu depan pada tanggal 15 bulan 5 Imlek untuk menolak bencana dan wabah penyakit. Ia digambarkan mengenakan jubah indah, membawa pedang di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang mangkuk berisi ramuan panjang umur. Ia juga sering digambarkan menunggangi harimau, yang satu kaki depannya mencengkeram medali wasiat dan kaki lainnya menginjak 5 binatang berbisa, seperti kadal, ular, laba-laba, katak dan belalang. Chang Daoling adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Taoisme. Perjalanannya dari seorang pencari ilmu hingga menjadi guru langit yang mencapai keabadian menunjukkan dedikasinya terhadap ajaran Tao. Ia bukan hanya pendiri Taoisme Cheng Yi, tetapi juga seorang pelindung umat manusia yang memperkenalkan jimat Tao sebagai alat spiritual yang masih digunakan hingga kini. Dari kisahnya, kita belajar bahwa ilmu dan kebijaksanaan dapat membawa seseorang melampaui batas yang dianggap mustahil. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari benda mistis, tetapi dari keyakinan, niat, dan usaha yang tulus. Seperti Zhang Taoling yang mencari kebenaran hingga mencapai keabadian, kita pun dapat meninggalkan warisan yang berarti dalam hidup ini, melalui ilmu, kebaikan, dan kebijaksanaan yang kita bagikan kepada sesama. Jangan hanya mencari keajaiban di luar sana, karena mungkin keajaiban sejati telah ada dalam diri kamu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa terinspirasi, bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang memahami warisan budaya kita yang luar biasa ini. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.